Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidillah Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan melihat progres ya capaian penerbitan surat keputusan pemberian tunjangan profesi ya dari aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan ya. Karena dari aplikasi tersebut kita bisa melihat informasi-informasi mengenai tunjangan ya. Ini yang saya munculkan pertama adalah dari Simtun TK. Di Simtun TK ini tercatat data kelulusan guru TK ya, progres tanggal 21 Oktober tahun 2022. Data kelulusan total adalah 549 orang. Total kelulusan dari semua guru TK yang sudah bersertifikat pendidik. Kelulusan yang aktif mengajar adalah 531 orang. Kemudian aktif belum valid. Ini yang guru yang masih aktif tapi belum valid datanya ya, berjumlah 124 orang. Yang selanjutnya adalah aktif tidak valid dengan sertifikat. Aktif tidak valid dengan sertifikat ini maksudnya adalah guru TK yang mengajar tidak sesuai dengan sertifikatnya. Ya, misalnya guru TK yang bersertifikat bidang lain. Ya, misalnya bersertifikat guru kelas SD, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan lain-lain itu. Tapi teman-teman ini memiliki ijazah PGTK, PG PAUD atau PGRA. Sehingga rekan-rekan ini diperbolehkan mengajar di TK dan sertifikasinya tetap dibayarkan. Selanjutnya adalah status aktif siap usul. Status aktif siap usul ini adalah data info GTK yang berstatus valid. Kemudian di sini akan berstatus aktif siap diusul. Sehingga teman-teman di kabupaten akan mengusulkan guru-guru yang sudah berstatus valid. Dan pada Simtun akan terlihat dia di data siap diusulkan. Bisa jadi yang 55 ini sudah mengirimkan info GTK valid atau belum mengirimkan. Silakan teman-teman yang mengajar di TK, cross-check lagi info GTK-nya. Apabila sudah berstatus valid, segera kirimkan ke Dinas Pendidikan. Dan apabila sudah dikirimkan, segera berkoordinasi dengan teman-teman yang menangani kecamatan Bapak Ibu masing-masing ya. Di video sebelumnya sudah kita sampaikan siapa saja yang menangani kecamatan-kecamatan Bapak Ibu. Silahkan dilihat di video sebelumnya ya, ada daftar nama siapa yang menangani per kecamatan. Silahkan ditonton di video yang berjudul ini yang di atas ini ya. Kemudian ada status aktif siap SK. Aktif siap SK ini adalah data Bapak Ibu guru yang sudah diusulkan oleh rekan-rekan di dinas ya untuk penerbitan SKTP. Kemudian di sini ada aktif siap SK tidak penuh. Siap SK tidak penuh ini adalah bagi rekan-rekan guru yang menjelang masa pensiun ya, mungkin pensiunnya bulan Agustus, September, Oktober maupun Desember, kan masuk ke aktif siap SK tidak penuh ya setelah diusulkan dari Dinas Pendidikan ya. Nah, kemudian di sini ada aktif sudah SK. Aktif sudah SK yang ada di sini adalah semua guru-guru yang sudah SK akan muncul di sini progresnya sejumlah 301 orang untuk rekan-rekan guru TK. Itulah progres dari TK. Selanjutnya kita ke Dikdas ya. Ini progres penerbitan SKTP di Dikdas ya. Ini untuk semester genap tahun anggaran 2022 ya, mulai Juli sampai Desember. Jadi SK itu diterbitkan 2 kali ya pada 1 tahun anggaran, yaitu untuk semester 1 pembayaran Januari sampai Juni, kemudian semester 2 Juli sampai dengan Desember. Nah, itulah yang kita sampaikan pada saat ini adalah untuk penerbitan SKTP di semester 2 pada bulan Juli sampai dengan Desember. Ini data kelulusan total yang ada di Simtun ya untuk Dikdas SD dan SMP sejumlah 6.710 orang. Kemudian yang kelulusan aktif 6.017 orang, aktif belum valid 2.011 orang, kemudian aktif tidak valid dengan sertifikat. Selanjutnya adalah aktif siap usul, jumlahnya 124 orang, kemudian aktif siap SK 236 orang, kemudian aktif siap SK tidak penuh, masih 0. Nah, kemudian ini jumlah SK yang terbit. Ini progres tanggal 21 Oktober tahun 2022 ya, sejumlah 3.646 orang. Inilah jumlah SK yang terbit untuk teman-teman di Dikdas, SD dan SMP. Kita lanjut kepada progres pencapaian SKTP yang diterbitkan oleh kementerian ya sampai progres tanggal 21 ini adalah beberapa SK. Ada 11 SK yang sudah terbit seperti pada daftar berikut ini. Yang pertama adalah SK dengan nomor 0023 ya. Jumlah orangnya adalah 90 orang. Kemudian pada penerbitan SK yang kedua dengan nomor urut SK 0057 sejumlah 2.849 orang. Ya, selanjutnya di SK
yang ketiga 0118 jumlah 27 orang. Jadi kalau DAU untuk SN, PNS dan P3K. Kemudian yang dekon ini adalah untuk non PNS. Selanjutnya ada 0148 ya, jumlah 313 orang. Ini yang sudah kita umumkan kemarin ya pada video tahap 1 ya, sejumlah 3.200-an. Kemudian ada dekon ya untuk non PNS dengan nomornya 0023, kemudian 057 sejumlah 207 orang. Selanjutnya ada 0196 ya, jumlah 8 orang. Jadi di pusat itu tidak sekaligus menerbitkan SKTP ya. SKTP itu diterbitkan ya tergantung validasi data Bapak Ibu di Dapodik. Kemudian Bapak Ibu melakukan perbaikan apabila belum valid. Itulah gambaran ya penerbitan SK dari pusat sampai selesai ya menerbitkan SKTP. Ini buktinya ada 90 orang, kemudian ada yang 8 orang juga diterbitkan ya. Karena harus diterbitkan SK ini untuk mempercepat pembayaran tunjangan profesi di daerah. Nah, ini progres penerbitan SKTP semester 2 per 21 Oktober tahun 2022 ya di Kabupaten Lombok Timur. Ini nomor SKTP yang sudah terbit, ada yang SN dengan yang non PNS. Udah kita umumkan kemarin di video yang pertama mengenai ini SKTP terbit ini sejumlah 3.279 orang. Ya, kemudian yang sekarang nanti akan saya perlihatkan Bapak Ibu daftar namanya ya, sejumlah 670 orang. Ya. Sehingga jumlah SK yang terbit adalah 3.949 orang. Adapun yang SN jumlahnya adalah 3.540 orang. Nah, ini yang bukan PNS jumlahnya sekitar 409 orang. Ini untuk semua jenjang ya, dari TK, SD, SMP. Inilah informasi untuk keadaan saat ini. Ya, mari kita lanjut ke daftar nama rekan-rekan yang terbit SKTP yang kita informasikan di tahap 2 ini sejumlah 670 orang. Daftar nama ini saya gabung antara SN dengan non-SN. Silakan Bapak Ibu perhatikan apakah nama Bapak Ibu sudah masuk di sana ya, bagi teman-teman yang belum sempat membuka info GTK ya, atau bagi siapa saja yang membutuhkan informasi silahkan dibuka. Mari kita sama-sama lihat siapa-siapa yang sudah terbit SKTP-nya pada daftar nama berikut ini sampai tanggal 21 Oktober tahun 2022. Nah, ini daftar nama SKTP yang sudah terbit ya. Barang ya, ini daftar nama SKTP terbit di tahap 2. Silakan ya bagi Bapak Ibu yang belum valid datanya ya, silakan lakukan penyesuaian di Dapodik ya. Bagi yang belum kelihatan 24 jam tapi sebenarnya di SK juga sudah 24 jam, silakan cek lagi antrian penugasannya di Dapodik ya, terutama sekali bagi teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan ya, seperti wakil kepala sekolah ya, kemudian ada kepala perpustakaan dan kepala laboratorium, ada tugas tambahan lain ya, seperti wakil kelas, kemudian pembina ekskul. Bagi rekan-rekan yang belum valid ya, jangan panik ya, kita masih mempunyai banyak waktu untuk perbaikan ya. Nah, mulai saat ini sampai bulan Desember ya, masih ada waktu ya untuk perbaikan sehingga semua saudara Bapak Ibu menjadi valid. Dan pusat akan menerbitkan SKTP secara terus-menerus, jadi tidak berhenti. Jadi pusat itu tidak berhenti menerbitkan SK sampai semua guru-guru sudah mendapatkan SKTP dan akan mendapatkan hak-hak tunjangan profesi yang memang menjadi hak dari rekan guru.
Apabila Bapak Ibu mendapat kesulitan ya pada saat penyesuaian di sekolah, silahkan lakukan komunikasi ya dengan rekan-rekan yang menangani Dapodik ya di dinas, atau bisa saja rekan-rekan yang menangani Simtun juga ya, bidang ketenagaaan. Kalau Dapodik bisa dicari di bagian perencanaan ya di Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor. Silahkan proaktif ya untuk melakukan komunikasi. Nanti teman-teman di dinas akan memberikan arahan-arahan kepada Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan Dapodiknya ya, agar data Bapak Ibu segera valid. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu resah ya dengan keadaan pada saat ini. Apabila rekan-rekan memiliki jumlah jam mengajar 24 jam ya, kita tetap membantu teman-teman untuk bisa mengarahkan ya teman-teman apa saja yang harus dilakukan untuk bisa validasi data di Dapodik. Nah, bagi bapak-bapak ibu di sekolah kecil ya yang tidak mampu mencapai 24 jam jumlah jam mengajarnya, mohon bersabar karena ini biasa dieksekusi di belakangan ya, belakangan dieksekusi. Jangan sampai panik ya. Kalau memang ada peluang untuk diberikan tugas tambahan atau tugas tambahan lain, silakan ya dimaksimalkan untuk tambahan JJM-nya. Silakan ya bagi Bapak Ibu yang belum valid datanya ya, silakan lakukan penyesuaian di Dapodik ya. Bagi yang belum kelihatan 24 jam tapi sebenarnya di SK bagian juga sudah 24 jam, silakan cek lagi entrian penugasannya di Dapodik ya. Terutama sekali bagi teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan ya, seperti wakil kepala sekolah ya, kemudian ada kepala perpustakaan dan kepala laboratorium. Ada tugas tambahan lain ya, seperti wali kelas, kemudian pembina-pembina ekskul. Bagi rekan-rekan yang belum valid ya, jangan panik ya, kita masih mempunyai banyak waktu untuk perbaikan-perbaikan ya. Mulai saat ini sampai bulan Desember ya, masih ada waktu ya untuk perbaikan-perbaikan, sehingga semua data Bapak Ibu menjadi valid. Dan pusat akan menerbitkan SKTP secara terus, jadi tidak berhenti. Jadi pusat itu tidak berhenti menerbitkan SK sampai semua guru-guru sudah mendapatkan SKTP dan akan mendapatkan hak-hak tunjangan profesi yang memang menjadi hak dari rekan-rekan guru. So strong,
Apabila Bapak Ibu mendapat kesulitan ya pada saat penyesuaian di Dapodik sekolah, silahkan lakukan komunikasi ya dengan rekan-rekan yang menangani Dapodik ya di dinas, atau bisa saja ke rekan-rekan yang menangani Simtun juga ya, tidak bidang ketenagaan. Kalau Dapodik bisa dicari di bagian perencanaan ya di Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Silahkan proaktif ya untuk melakukan komunikasi. Nanti teman-teman di dinas akan memberikan arahan-arahan kepada Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan Dapodiknya ya, agar data Bapak Ibu segera valid. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu resah ya dengan keadaan pada saat ini. Apabila rekan-rekan memiliki jumlah jam mengajar 24 jam ya, kita tetap membantu teman-teman untuk bisa mengarahkan ya teman-teman apa saja yang harus dilakukan untuk bisa validasi data di Dapodik. Nah, bagi bapak-bapak ibu di sekolah kecil ya yang tidak mampu mencapai 24 jam jumlah jam mengajarnya, mohon bersabar karena ini biasa dieksekusi di belakangan ya, belakangan dieksekusi. Jangan sampai panik ya. Kalau memang ada peluang untuk diberikan tugas tambahan atau tugas tambahan lain, silakan ya dimaksimalkan untuk tambahan JJM-nya. Silakan ya bagi Bapak Ibu yang belum valid datanya ya, silakan lakukan penyesuaian di Dapodik ya. Bagi yang belum kelihatan 24 jam tapi sebenarnya di SK pembagian tugas sudah 24 jam, silakan cek lagi antrian penugasannya di Dapodik ya. Terutama sekali bagi teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan ya, seperti wakil kepala sekolah ya, kemudian ada kepala perpustakaan dan kepala laboratorium. Ada tugas tambahan lain ya, seperti wali kelas, kemudian pembina-pembina ekskul. Bagi rekan-rekan yang belum valid ya, jangan panik ya, kita masih mempunyai banyak waktu untuk perbaikan-perbaikan ya. Mulai saat ini sampai bulan Desember ya, masih ada waktu ya untuk perbaikan-perbaikan, sehingga semua data Bapak Ibu menjadi valid. Dan pusat akan menerbitkan SKTP secara terus-menerus, jadi tidak berhenti. Jadi pusat itu tidak berhenti menerbitkan SK sampai semua guru-guru sudah mendapatkan SKTP dan akan mendapatkan hak-hak tunjangan profesi yang memang menjadi hak dari rekan-rekan guru. Apabila Bapak Ibu mendapat kesulitan ya pada saat penyesuaian di Dapodik sekolah, silahkan lakukan komunikasi ya dengan rekan-rekan yang menangani Dapodik ya di dinas, atau bisa saja ke rekan-rekan yang menangani Simtun juga ya, bidang ketenagaan. Kalau Dapodik bisa dicari di bagian perencanaan ya di Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
silahkan proaktif ya untuk melakukan komunikasi. Nanti teman-teman di dinas akan memberikan arahan-arahan kepada Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan dapodiknya ya, agar data Bapak Ibu segera valid. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu resah ya dengan keadaan pada saat ini apabila rekan-rekan memiliki jumlah jam mengajar 24 jam ya, kita tetap membantu teman-teman untuk bisa mengarahkan ya teman-teman apa saja yang harus dilakukan untuk bisa validasi data di Dapodik. Nah, bagi bapak-bapak ibu di sekolah kecil ya yang tidak mampu mencapai 24 jam jumlah jam mengajarnya, mohon bersabar karena ini biasa dieksekusi di belakangan ya, belakangan dieksekusi. Jangan sampai panik ya. Kalau memang ada peluang untuk diberikan tugas tambahan atau tugas tambahan lain, silakan ya dimaksimalkan untuk tambahan JJM-nya. Silakan ya bagi Bapak Ibu yang belum valid datanya ya, silakan lakukan penyesuaian di Dapodik ya. Bagi yang belum kelihatan 24 jam tapi sebenarnya di SK pembagian tugas sudah 24 jam, silakan cek lagi antrian penugasannya di Dapodik ya. Terutama sekali bagi teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah ya, kemudian ada kepala perpustakaan dan kepala laboratorium. Ada tugas tambahan lain ya, seperti wali kelas, kemudian pembina-pembina ekskul. Bagi rekan-rekan yang belum valid ya, jangan panik ya, kita masih mempunyai banyak waktu untuk perbaikan-perbaikan ya. Mulai saat ini sampai bulan Desember ya, masih ada waktu ya untuk perbaikan-perbaikan sehingga semua data Bapak Ibu menjadi valid. Dan pusat akan menerbitkan SKTP secara terus-menerus, jadi tidak berhenti. Jadi pusat itu tidak berhenti menerbitkan SK sampai semua guru-guru sudah mendapatkan SKTP dan akan mendapatkan hak-hak tunjangan profesi yang memang menjadi hak dari rekan-rekan guru. Apabila Bapak Ibu mendapat kesulitan ya pada saat penyesuaian di Dapodik sekolah, silahkan melakukan komunikasi ya dengan rekan-rekan yang menangani Dapodik ya di dinas, atau bisa saja ke rekan-rekan yang menangani Simtun juga ya, bidang ketenagaan. Kalau Dapodik bisa dicari di bagian perencanaan ya di Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Silahkan proaktif ya untuk melakukan komunikasi.
nanti teman-teman di dinas akan memberikan arahan-arahan kepada Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan dapodiknya ya, agar data Bapak Ibu segera valid. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu resah ya dengan keadaan pada saat ini apabila rekan-rekan memiliki jumlah jam mengajar 24 jam ya, kita tetap membantu teman-teman untuk bisa mengarahkan ya teman-teman apa saja yang harus dilakukan untuk bisa validasi data di Dapodik. Nah, bagi bapak-bapak ibu di sekolah kecil ya yang tidak mampu mencapai 24 jam jumlah jam mengajarnya, mohon bersabar karena ini biasa dieksekusi di belakangan ya, belakangan dieksekusi. Jangan sampai panik ya. Kalau memang ada peluang untuk memberikan tugas tambahan atau tugas tambahan lain, silakan ya dimaksimalkan untuk tambahan JPM-nya. Silakan ya bagi Bapak Ibu yang belum valid datanya ya, silakan lakukan penyesuaian di Dapodik ya. Bagi yang belum kelihatan 24 jam tapi sebenarnya di SK pembagian tugas sudah 24 jam, silakan cek lagi entrian penugasannya di Dapodik ya. Terutama sekali bagi teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan ya, seperti wakil kepala sekolah ya, kemudian ada kepala perusahaan dan kepala laboratorium. Ada tugas tambahan lain ya, seperti wali kelas, kemudian pembina-pembina ekskul. Bagi rekan-rekan yang belum valid ya, jangan panik ya, kita masih punya banyak waktu untuk perbaikan-perbaikan ya. Nah, mulai saat ini sampai bulan Desember ya, masih ada waktu ya untuk perbaikan-perbaikan sehingga semua data Bapak Ibu menjadi valid. Dan pusat akan menerbitkan SKTP secara terus-menerus, jadi tidak berhenti. Jadi pusat itu tidak berhenti menerbitkan SK sampai semua guru-guru sudah mendapatkan SKTP dan akan mendapatkan hak-hak tunjangan profesi yang memang menjadi hak dari rekan-rekan guru. Apabila Bapak Ibu mendapat kesulitan ya pada saat penyesuaian di Dapodik sekolah, silakan melakukan komunikasi ya dengan rekan-rekan yang menangani Dapodik ya di dinas, atau bisa saja ke rekan-rekan yang menangani Simtun juga ya, bidang ketenagakerjaan. Kalau Dapodik bisa dicari di bagian perencanaan ya di Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Silakan proaktif ya untuk melakukan komunikasi. Nanti teman-teman di dinas akan memberikan arahan-arahan kepada Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan Dapodiknya ya, agar data Bapak Ibu segera valid. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu resah ya dengan keadaan pada saat ini apabila rekan-rekan memiliki jumlah jam mengajar 24 jam ya, kita tetap membantu teman-teman untuk bisa mengarahkan ya teman-teman apa saja yang harus dilakukan untuk bisa validasi data di Dapodik.
Nah, bagi bapak-bapak ibu di sekolah kecil ya yang tidak mampu mencapai 24 jam jumlah jam mengajarnya, mohon bersabar karena ini biasa dieksekusi di belakangan ya, belakangan dieksekusi. Jangan sampai panik ya. Kalau memang ada peluang untuk diberikan tugas tambahan atau tugas lain, silakan ya dimaksimalkan untuk tambahan PJM-nya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu supaya rekan-rekan Bapak Ibu tahu apa yang disajikan di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.